sidang pada semua. Yang terhormat Bapak Kepala HSAP 13 tahun ini dari Bapak Dr. Sama BCIP. Yang terhormat ibu saya ya, ibu guru di SMA. Kalau guru di sini, nah itu bagaimana seperti tadi dalam rangka untuk mengikuti pelatihan di itu ada tahap-tahap yang harus diikuti. Salah satunya tahapannya ini yaitu praktek mengajarnya dalam menyampaikan visi dan cara saja. Nanti sama-sama kita lihat. Itu dalam kesempatan mungkin ada kekurangan dan sebagainya. Di sini nanti kita diskusi di mana kekurangannya, bagaimana masukan, kepada kawan-kawan ini dan bagaimana beliau memberikan visi nanti apakah visinya juga secara dengan visi sekolah dan sebagainya. Nanti dalam ini saya harapkan pada Ibu Endang dan kita nanti dapat mengikuti kegiatan semacam selesai sampai nanti berita terus yang terus kedepannya dan akan berubah menjadi semacam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kegiatan pelatihan sama Ibu Endang saya akan dibuka secara resmi. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Endang Sejati sebagai CDP langsung menunjuk untuk menyampaikan kata sambutan kepada Bapak yang bersangkutan. Kembali secara umum terkait Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Apa kabarnya? Alhamdulillah kita sehat baik semua ya. Sebelum saya menyampaikan visi dan prakarsa perubahan yang telah saya buat, pertama-tama saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Iin ya yang telah menyempatkan diri untuk melakukan sesi pendampingan yang kedua kali ini. Kemudian yang kedua kalinya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk hadir di acara diskusi kali ini yang merupakan tugas dari salah satu pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Semoga kehadiran Bapak Ibu di sini secara ikhlas semoga mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bu Iin, saya senang sekali ada kegiatan ini karena apa? Melalui kegiatan ini merupakan pembuka awal nantinya untuk kami melakukan aksi nyata budaya positif. Jadi secara tidak langsung acara hari ini tuh sebagai pemanasan gitu ya. Jadi sebagai pembelajaran ya untuk saya diinginkan juga agar nanti pas penyampaian budaya positif kita lebih siap lagi dari kita. Visi dan prakarsa perubahan yang saya buat. Yang pertama di pendidikan program guru penggerak angkatan 10 ini, adapun fasilitator saya adalah Ibu Sadia MPD. Beliau merupakan pengawas SMP di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kemudian untuk mengajar praktik sendiri itu Ibu Iin Tristasari yang ada di depan kita. Beliau berasal dari SMA Negeri 3 Muaro Jambi. Adapun tujuan diskusi kita pada pagi hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi wadah sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, di masa yang akan datang itu kita itu ingin siswa kita yang seperti apa? Impian kita siswa itu menjadi seperti apa? Cita-cita kita inginnya siswa kita itu nantinya bagaimana? Kira-kira seperti itu tujuan dari diskusi kita kali ini. Di situ ada gambar, itu salah satu bagian dari tugas kami CGP ketika mulai dari diri di imajinasi murid masa depan. Impian saya di masa depan itu inginnya murid itu yang seperti itu. Mungkin Bapak Ibu nanti ada yang ingin muridnya itu menjadi seperti apa, mungkin kita berbeda-beda, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Adapun kegiatan alur kegiatannya yang pertama pembukaan tadi sudah dibuka, kemudian kata sambutan dari pengajar praktik dan Bapak Kepala Sekolah sudah berlangsung. Selanjutnya yang keempat kesepakatan kelas, ada SDK, ada merumuskan kalimat rupa. Yang ketujuh visi dan misi sekolah. Yang kedelapan mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat disusun dapat dilakukan di sekolah kita. Kemudian SDK, visi guru penggerak, SDK dan penutup. Nah, sebelum kita mulai
bahas apa itu visi, apa itu misi. Kita explaining dulu ya, ibu-ibu ya. Clue-nya itu 1 tahun ada 12 bulan. Bulan Januari pergi ke Singapura, bulan Februari pergi ke Denmark, bulan Maret pergi ke mana? Ayo. Yang perlu digarisbawahi adalah clue-nya. Clue-nya itu 1 tahun ada 12 bulan. Bulan ke-1, bulan Januari ya. Bulan ke-1, bulan Januari kita pergi ke Singapura. Bulan kedua, di bulan Februari kita pergi ke Denmark. Bulan ketiga, atau bulan Maret kita pergi ke mana ya, Bu Mary? Pergi ke Tiongkok. Betul sekali. Kita tepuk tangan untuk Bu Mary. Ayo, ada yang bisa melanjutkan, Kak? Bulan keempat kita pergi ke mana? Selain Bu Mary udah mulai paham ya. Bulan keempat kita pergi ke mana? Bulan Maret, Tiongkok. Bulan keempat atau bulan Februari, April pergi ke mana? Ada masuk data? Ayo. Ini kalau kita udah ada yang tahu nih. Gak apa-apa, kita masukin ke clue-nya. Ayo, bulan Januari Singapura, Februari Denmark, Maret ke Tiongkok. Bulan April itu bulan keempat. Jadi gini Bapak Ibu, mungkin Bu Mary udah bisa menjelaskan ke kawannya Bu. Nah, coba pakai ini. Ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pahami dulu dulunya. 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Bulan Januari itu adalah bulan ke-1 dalam hitungan Masehi. Nah, Januari itu 1 itu diawali dengan huruf S. Bulan Januari kita pergi ke Singapura. Februari itu bulan kedua. 2 itu diawali dengan huruf D. Februari itu kita pergi ke Denmark. Dan bulan Maret karena diawali dengan huruf T, bulan ketiga kita pergi ke Tiongkok. Kira-kira bulan keempat, bulan April kita pergi ke Ethiopia. Oke, paham ya? Terima kasih. Terima kasih Bu Mary. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi gitu ya, belum lagi kamu angka. Bulan Mei berarti kan ke misalnya Bulan kelima. Bulan kelima. London. Gitu. Jadi keluarnya tuh di angkanya bintang. bukan L. Bulan Mei itu kan bulan kelima. L. London. Nah, huruf pertamanya L ya. Intinya huruf pertamanya. Sudah paham semua ya? Kalau bulan apa lagi? Bulan November, bulan 11. S. Singapura. Nah, S seperti itu ya. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, apa yang dimaksud dengan visi? Visi adalah suatu harapan, impian atau ya. Oh, jasan. Visi adalah suatu harapan, impian atau cita-cita besar atau nilai inti dari suatu lembaga yang ingin dicapai. Visi juga merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi, motivasi pada masa yang akan datang. Jadi visi ini adalah tujuan kita. Tujuan dari suatu lembaga itu banyak isinya. Di antara dari semua majelis guru dan juga DU, nah kita itu inginnya tujuan kita seperti apa nantinya. Kira-kira seperti itu gambaran suatu visi. Visi ini dibentuk
semua warga sekolah dengan meningkatkan hal yang sudah baik menjadi lebih baik lagi, mengikuti alur masa depan, mengikuti perkembangan zaman yang ada. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan misi? Misi adanya misi, maka turunannya ada misi. Misi adalah penjabaran atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai atau mewujudkan visi tersebut. Nah, kita masuki ke kalimat tumpang. Ini dia. Dicatat aja ya. Nah, sebagian kawan udah ada itu kan. Kalimat pertama, yang kalimat pertama aja dulu yang kita bahas. Kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Nah, saya akan membagikan sedikit not. Nanti silakan silakan ibu-ibu tulis di sini. Nanti kita tempelkan ke satu. Ini pertanyaan nomor satu. Jadi jawaban kita tempelkan ke satu. Kata-katanya, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Oke, terima kasih ya ibu-ibu semua. Kalimat tumpang yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Yang pertama dari ibu ini, berakhlak mulia. Kita memimpikan murid yang berakhlak mulia, tidak gaptek, berkarakter. Terus kita memimpikan murid-murid yang memiliki akhlak mulia, cerdas, inovatif, kreatif, sesuai profil Pancasila. Kemudian kita memimpikan murid-murid yang kreatif, religius, berakhlak mulia. Kita memimpikan murid-murid yang memiliki pengetahuan dan budi pekerti yang luhur. Kemudian kita memimpikan murid-murid yang religius, cerdas, berbudaya, kreatif, inovatif, kritis, kerjasama, dan lain-lain. Jadi impian kita masing-masing itu intinya sama, kita ingin murid itu menjadi siswa yang lebih baik, menjadi pribadi yang positif, karena kita tidak tahu setelah lulus nanti mereka itu akan ketemu dengan lingkungan yang bagaimana. Nah, dengan menciptakan dengan positif di sekolah kita harapkan nanti siswa kita itu dapat membawa budaya positif yang didapat selama di sekolah ini, sehingga mereka lebih terjun ke masyarakat itu meskipun ketemu dengan lingkungan yang negatif, dia tetap bisa membawa dirinya agar selalu bersikap positif seperti dia. Lanjut, untuk kalimat tumpang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Untuk kalimat tumpang ya, Bu Enak ya. Kalimat tumpang yang kedua,
saya bahwa murid adalah, ini bukan kesimpulan, jawaban dari kita semua. Yang pertama, manusia yang unik, memiliki bakat, potensi, cita-cita, dan motivasi yang berbeda. Yang kedua, memiliki keunikan masing-masing. Dan yang ketiga, bagian dari manusia mereka yang tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Dan yang keempat, anak-anak yang perlu kita tuntun dan kita among berdasarkan kodrat zaman dan kodrat alam dengan segala keunikannya. Dan yang terakhir, memiliki karakter dan keunikannya masing-masing. Ini jawaban dari teman-teman di sini. Nah, langsung disimpulkan sekalian ya. Dari sini kita sepakat bahwa setiap anak itu memiliki keunikannya masing-masing, dan hal tersebut kita berkomitmen untuk mendukung keunikan tersebut agar setiap siswa itu bisa mencapai potensi yang maksimal dan berdampak positif bagi dirinya sendiri dan bagi lingkungannya. Menurut saya itu saja, Bu Eva. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ferry yang telah bersedia membacakan jawaban dari teman-teman semua sekaligus menyimpulkan dari yang dibuat oleh kawan-kawan. Selanjutnya, untuk kalimat rumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Di sekolah kita mengutamakan apa? Menurut Bapak? Oke, baik. Saya akan melanjutkan kalimat rumpang yang ketiga, yaitu di sekolah kita mengutamakan apa. Ini jawaban dari teman-teman semua. Yang pertama, mengutamakan pendidikan karakter, pendidikan yang berpusat pada siswa. Kemudian juga pendidikan karakter dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang ketiga, belajar yang bertujuan berpihak pada setiap murid. Sama ya. Kemudian yang keempat, di sekolah kita mengutamakan pendidikan dengan menanamkan budaya kearifan lokal yang logis agar dapat membantu murid menjadi bijak dalam kehidupannya. Bagus sekali. Kemudian yang keempat, kelima, pendidikan karakter, kemudian mengutamakan pendidikan karakter siswa, kepedulian semua warga sekolah. Jadi dari semua pendapat dari teman-teman dapat kita sepakati bahwa di sekolah kita itu mengutamakan yang paling pertama itu adalah pendidikan karakter dari kelima pendapat kita. Kemudian yang kedua itu intinya pembelajaran yang berpihak pada siswa, yaitu bisa jadi dengan pendidikan yang berpusat pada siswa dengan menanamkan budaya kearifan lokal yang ada di sekitar kita, ataupun kita mengembangkan bakat sesuai dengan potensinya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Tini. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik itu dari kalimat pertemuannya ya. Nah, dengan mengutamakan hal-hal yang positif yang seperti Ibu tulis tadi, setidaknya
dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman, nyaman bagi siswa kita, sehingga mereka itu dapat mengekspresikan dirinya sesuai kemampuan yang dia bisa, dan kita juga bisa memaksimalkan kemampuan mereka masing-masing, seperti itu ya. Lanjut untuk pertanyaan kalimat penumpang yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa Baiklah, di sini saya akan membacakan dahulu jawaban dari teman-teman semua. Kalimat penumpang yang nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berhak memperoleh pendidikan tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa dengan bersekolah di sini mereka akan mendapatkan pendidikan yang dapat mengembangkan bakat dan keterampilan mereka masing-masing. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa untuk mendapatkan ilmu, bahwa bersekolah di sini mereka akan mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Kemudian belajar di sekolah akan menentukan masa depan. Di sekolah akan mendapatkan pendidikan, bimbingan, dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka memiliki kemerdekaan untuk belajar yang menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin yang dimilikinya. Jawabannya bermacam-macam. Untuk kali ini jawabannya macam-macam. Saya rasa semuanya sama karena ini kan pendapat masing-masing. Mungkin akan saya simpulkan sedikit. Intinya murid di sekolah kita sadar betul bahwa dengan mereka bersekolah di sini mereka akan mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai dengan bakat dan keterampilan masing-masing. Kemudian dan mereka dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki. Jawabannya macam-macam, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Ina, nggak apa-apa, itu kan pandangan kita memang kan belum beda, tapi kita tetap satu tujuan, nantinya satu visi ya, ibu-ibu ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa nantinya di sekolah ini mereka akan mendapatkan pendidikan yang layak bagi mereka ya. Dan kita harapkan nanti setelah mereka mendapatkan pendidikan di sekolah ini, nantinya mereka juga bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab, gitu ya. Lanjut. Kalimat penumpang selanjutnya, kita warga di sekolah ini. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Yakin.
untuk lebih baik lagi, untuk dapat menuntun dan membimbing murid sesuai potensi yang dimiliki mereka masing-masing, menerapkan pendidikan karakter, mengoptimalkan diri untuk mengembangkan potensi siswa dan pembelajaran yang berpihak pada siswa sehingga menjadi pembelajaran yang menyenangkan, membimbing menuntun para siswa agar mencapai kebahagiaan. Mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya ini proses pembelajaran menurut filosofi Gereja Dewantara ya. Ini bagus sekali. Kita semua warga di sekolah ini tuh sebenarnya yakin untuk intinya memajukan siswa-siswa kita, menjadikan mereka pribadi yang lebih baik, menjadikan mereka bisa sukses sesuai dengan keinginan mereka. Nah, dari hal tersebut itu tidak jauh dari kita semua warga di sekolah ini agar dapat bersinergi bersama-sama, berkolaborasi mewujudkan impian kita tersebut ya, Ibu ya. Lanjut. Yang keenam, kita warga di sekolah ini paham bahwa kita warga di sekolah ini paham bahwa ini yang kalimat numpang terakhir ya, Ibu ya. Oke, kalimat yang terakhir, kita warga di sekolah ini paham bahwa setiap siswa memiliki keunikannya masing-masing sendiri-sendiri yang harus kita tuntun. Setiap anak memiliki keunikan masing-masing misalnya ya. Kita sebagai guru bertugas untuk mengoptimalkan bakat dan potensi yang mereka miliki. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing atau satu sama lain melengkapi. Kita warga di sekolah ini paham bahwa fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi di zamannya. Bagus sekali ya. Ini Bu ini oke-nya ini sudah paham juga, ini rajin belajar PMK, catatannya berlengkap, jawabannya bagus, oke-nya Pak, mantap Bu Eri. Nah, kita di sekolah ini paham betul untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ibu-ibu tulis di situ. Nah, untuk mencapai hal yang kita tulis tersebut, hendaknya kita itu bisa menciptakan lingkungan belajar yang kreatif, yang bisa memotivasi anak itu untuk semangat dalam belajar. Salah satunya meningkatkan kompetensi diri kita masing-masing, ikut pelatihan. Sekarang pelatihan kan banyak yang online tuh, bunga itu sudah banyak sekali mengikuti pelatihan, bagus-bagus semua jawabannya. Ini bisa jadi inspirasi buat kita semua ya, yang lebih semangat lagi. Terima kasih Ibu semua atas jawabannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya kita masuk ke visi sekolah. Visi sekolah kita terwujudnya masyarakat sekolah yang trendy, terampil, religius, empatik, nasionalis, disiplin, dan inovatif. Dari visi sekolah tersebut dibuatkan suatu misi sekolah. Nah, misi sekolah ini banyak. Nah, ini nggak nampak ya, Nah, misi sekolah mewujudkan masyarakat sekolah yang terampil dalam setiap kegiatan belajar mengajar, baik dalam segi intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Intinya di misi sekolah ini merupakan suatu prakarsa perubahan yang dibuat
tersebut, visi sekolah kita tersebut. Nah, ini nampak nggak Bapak Ibu? Nah, apakah sudah selaras dengan kalimat rupa yang telah Ibu tuliskan tadi? Jawabannya yes or no? Yes or no? Yes. Yes. Oke, kalau yes, kita lanjut. Apakah ada yang ingin disesuaikan dengan visi misi yang ada? Yes or no? Apakah ada yang ingin disesuaikan dengan visi misi yang ada? Maksudnya dari kalimat semua yang kita buat tadi itu ada 6. Nah, kira-kira apakah ada yang ingin disesuaikan atau intinya gini? Apakah ada kita melakukan penyegaran terbaru untuk visi kita? Seperti itu. Gimana? Iya, kita soalnya kita nggak ada yang membuat dokumen satu ya. Jadi kalau menurut kita jadi biasa aja ya. Karena sebenarnya ada beberapa misi terutama ya yang harus diubah gitu, tapi karena kemampu kebijakan tidak ada, kita pun tidak enak. Mungkin kita akan bahas di lain waktu. Iya, betul sekali. Ini seperti yang disampaikan Ibu Ina kemarin, ada tambahan sebenarnya ya. Jadi ini kan namanya visi tujuan kan mungkin ini kan dibuat di masa lalu. Menurut kita dahulu ini sudah baik, ini sudah cocok gitu ya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, ini sudah beberapa tahun, mungkin nanti ada penyegaran terbaru atau ada update terbaru gitu ya. Oke, kita lanjut aja kalau gitu. Lanjut. Oh iya, sedikit lagi ternyata apa nih sedikitnya nih? Tepuk tangan. Cluenya perhatikan ke pertanyaannya. Tepuk tangan ini yang akan tepuk tangan itu saya sendiri. Ibu-ibu perhatikan saya. Tapi yang diingat ibu ini cluenya. Cluenya perhatikan ke pertanyaannya. Contoh ya. Berapa? 3 salah 2 terus sekaligus ini langsung nangkep berapa? 1 sekali lagi berapa? 1 nah rupanya udah nyambung lagi ya ayo ada berapa? 3 kali gini sekarang berapa? 2 udah ya Ibu Ina sudah nyambung. Jadi cluenya di pertanyaannya Bu Ina, tepuk tangannya nggak usah dihitung ya, dihitung tuh pertanyaan saya ada berapa yang saya sebut, ada berapa berarti 2, berapa berarti 1, sekarang ada berapa? 3 itu ya. Lanjut, visi calon guru penggerak. Nah, di tugas PGP ini kami ditugaskan untuk membuat sebuah visi. Adapun visi yang saya buat dalam tugas saya yaitu terwujudnya siswa yang religius, cerdas, mandiri, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, dari visi ini saya buat prakarsa perubahan diri, berupaya untuk meningkatkan rasa percaya diri, dimensi mandiri profil pelajar Pancasila pada siswa SMA Negeri 13 Muara Jambi melalui pembiasaan dan pembelajaran. Nah, di prakarsa perubahan ini mengapa saya mengambil rasa percaya diri? Ini berawal dari kasus
wali kelas IPA ya. Jadi untuk saat ini jadi wali kelas IPS sebenarnya agak terkejut juga karena kan beda itu penanganannya. Biasanya kalau IPA tuh di tuh oke aja, iya yes gitu. Tapi kalau IPS-nya agak lain, dan saya tuh sering kena panggil sama konseling juga banyak guru yang mengadu masalah-masalah anak saya. Jadi ceritanya ketika mau upacara bendera itu, siswa saya itu ketika saya suruh jadi petugas, mereka tuh jangan Bu, yang lain deh Bu, saya terus gitu. Makanya saya ambil rasa percaya diri. Saya tanya, kenapa kok kamu terus? Iya Bu, dari kelas 10 juga tuh Bu, tidak pernah. Nah, itu memang ada dari siswa saya itu yang memang tidak pernah sama sekali jadi petugas upacara dari dia kelas 10, padahal sekarang sudah mau naik kelas 12. Kebetulan kemarin itu yang jadi pembina upacara itu Bu Tini ya. Bu Tini ada komen, harusnya belajar dari itu dulu. Nah itu Bu Tini, itu adalah salah satu siswa-siswa yang pertama kali dia jadi petugas dari kelas 10. Yang di belakangnya Bu Tini kasih itu kemarin. Ya, Aji, kemudian si yang itu Sasha, Yasmin. Nah itu pertama kali sekali. Kenapa? Di sini saya merasa percaya diri. Saya tanya kakak itu, kenapa kamu nggak pernah mau? Nak? Saya takut Bu, saya malu. Nah makanya di sini saya mengambil prakarsa perubahan diri yang saya ambil. Misi saya adalah rasa percaya diri melalui pembiasaan dan pembelajaran. Nah diharapkan nanti kalau sudah kita biasakan dia untuk mengambil posisi seperti yang tadi, karena dia terbiasa maka dia akan menjadi terampil. Nah setelah terampil maka dia bukan lagi percaya diri, tapi dia bisa menjadi apa saja yang dia mau, gitu ya. Nah visi dan misi tadi itu dibuat dengan tahapan kerja dalam inquiry apresiatif. Ini bisa yang melihat baca dari B itu buat pertanyaan utama, A ambil pelajaran, D gali mimpi, J jabarkan rencana, A atur eksekusi. Nah sebenarnya dalam pembuatan visi itu tahapannya itu ada tahapan-tahapan yang memang harus kita lalui. Salah satunya melalui tahapan kerja ini. Di sini nanti banyak hal yang harus kita susun, apa yang kita inginkan, bagaimana tindakan kita, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan dan membiasakan rasa percaya diri siswa? Nah, tindakan saya menjadikan kelas dan lingkungan sekolah adalah milik bersama. Nah, dengan lingkungan sekolah yang milik bersama, maka siswa ini nantinya mereka itu akan nyaman dan merasa tidak akan disalahkan atau dibully ketika dia akan berbuat salah, karena lingkungan dia sudah mendukung, seperti itu. Lanjut, membuat model atau skema belajar dan menyusun program pembiasaan sekolah yang mampu meningkatkan rasa percaya diri siswa. Nah, salah satunya itu tadi kita buat bergilir bergantian sebagai petugas upacara, bisa juga nanti senam, yasinan. Memang kita ambil anak-anak yang tidak pernah sekali-sekali memang harus kita majukan dia, kita kasih dia kepercayaan. Bisa nggak dia? Bisa nggak bisa? Harus bisa. Kalau nggak bisa, pengakuannya jangan sampai tertawakan. Nah, dengan terbiasanya dia nanti, yakin kita pasti dia akan tumbuh rasa percaya diri dia, gitu ya. Lanjut, meyakinkan dan memotivasi siswa bahwa percaya diri itu penting dan seru. Nah, kalau kita bisa percaya diri, mestilah akan seru bagi kita. Kita bisa kok. Nah, seperti itu. Kita kasih pengertian ke siswa kita. Selanjutnya, melibatkan siswa sebagai aktor yang berperan dalam setiap program sekolah. Nah, salah satunya itu tadi di setiap kegiatan kita ikutkan siswa kita untuk mengambil peran. Lanjut, untuk penutupnya kita sedikit lagi, ini yang terakhir ya ibu. Nah, bukan nih apa kan kelihatan?
Nah, hitungan matematika. Nah, kali ini matematika ya. 28 ditambah 32 sama dengan 1. 3 ditambah 4 sama dengan 1. 5 ditambah 7 sama dengan 1. Kira-kira betul nggak, Ibu-ibu? Betul nggak itu? Semuanya sama dengan 1 hasilnya. Betul nggak? Salah ini, kalau saya di matematika ini salah. Jadi kalau di matematika aslinya ini salah, tapi ini bisa jadi benar di ilmu-ilmu yang lain. Di matematika pun bisa itu jadi benar. Kalau sesuai konsep intinya memang ini salah, tapi bisa juga jadi benar. Kita buat dia jadi benar. Di ekonomi bisa juga jadi benar, karena di ekonomi 1000 tambah 2000 nggak harus 3000, bisa jadi 1 juta, bisa jadi 2 juta, gitu ya. Gimana? Jadi 28 tambah 32 sama dengan 1, 3 tambah 4 sama dengan 1, 5 tambah 7 sama dengan 1. Kok bisa ya? Gimana tuh? Apa beda? Jangan diajak saya dulu begitu. Lambat sih mau gitu. 60 sampai 1. Itu bisa sampai 1. 12. Iya. Kalau dijumlahkan betul tadi Bu Intan, 60 sama dengan 1, 7 sama dengan 1. Yang terakhir dijumlahkan 12 sama 12 sama dengan 1. Saja tujuannya. Iya, intinya memang itu. Apapun semua persepsi kita warga sekolah, intinya kita satu tujuan, yaitu satu visi. Nah, itu betul. Itu inti dari kegiatan diskusi kita hari ini ya. Kesimpulannya seperti itu. Cuma ada yang lain. Ini gimana? Kalau dari segi diskusi kita betul memang dari semua itu intinya kita satu tujuan, satu visi. Terus, iya, ini angkanya beda-beda, tapi kok bisa sama dengan satu semua? Pas ya. Jadi gini, 60 sama dengan 1 nih, kita lihat di sini. Ketika kamu dihadapkan pada sesuatu yang tidak sesuai dengan logika cara berpikirmu, lebih baik bertanya. Jadi ketika ibu tidak lebih baik bertanya sama si pembuatnya, gitu ya. Dengan penjelasannya dan coba untuk mengerti konteksnya. Jadi seperti ini dulu. Tadi kan 60 sama dengan 1. 60 menit itu sama dengan 1 jam. 7 hari sama dengan 1 minggu. 12 bulan sama dengan 1 tahun. Kita semua. Seperti itu ya. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belajar luar biasa. Oke, boleh tepuk tangan yang banyak. Dan juga tepuk tangan kita semua, luar biasa. Pendapatnya banyak dan bagus banget. Saya suka banget tadi ada kata-kata pendidikan yang berkarakter. Dari yang pertama ya, bahasanya memang pendidikan murid-murid yang berkarakter. Iya, 1 dengan 3 itu luar biasa. Kenapa saya setuju banget karakter?
sangat jauh menurun ya Bu ya. Makanya mungkin adanya profil pengajar Pancasila lagi, karena anak sekarang dia pintar dalam menjawab tapi tidak bisa bertanggung jawab seperti itu. Ya, jadi memang saya juga suka tadi kata percaya diri ya, visinya benar ya. Yang benar anak-anak itu ketika melakukan hal-hal yang positif justru mereka percaya diri. Tapi entah kenapa kalau itu halnya yang maksudnya beberapa ya, tidak semua negatif, mereka percaya diri gitu. Bahkan sampai di upload ke sosial media. Mungkin ini adalah satu PR besar kita sebagai pendidik ya. Saya juga begitu. Jadi peran saya bahwasanya contoh mungkin paling simpel ya Bu ya. Ketika misalnya datang terlambat, nah itu kalau dua kita takut banget. Padahal kita bisa kayak sampai berlari, sampai nangis ke gurunya gitu. Karena terlambat. Padahal hanya sekian menit dan yang 5 menit. Tapi yang sekarang kalau 10 menit, ya dengan jalan santainya gitu ya. Apakah seperti itu yang dirasakan?